Nah, Rina ini yang kebingungan masih mencoba bertanya kembali kepada perempuan itu, tapi jawabannya tetap sama dan berulang-ulang. Tolong anakku, selamatkan anakku, anakku masih hidup, tolong selamatkan anakku. Lama-lama si Rina ini merinding kan. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Di episode ngobrol seram kali ini, aku akan bercerita tentang sosok perempuan hamil yang terus-menerus meminta pertolongan untuk menyelamatkan anaknya. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi kalian yang ingin berbagi kisah seram bersama kami, silakan kirim melalui Facebook, Instagram, atau langsung ke WhatsAppku, bisa ditulis ataupun di record voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kini kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kontributor kita kali ini adalah Rina Rahayu yang berasal dari Kota Pati, Jawa Tengah. Jadi pada tahun 2018, Rina ini baru saja kembali dari Pulau Bali. Di sana ia bekerja di sebuah rumah makan, lalu memutuskan untuk resign karena ada urusan yang harus diselesaikan di rumahnya. Nah, setelah urusan itu selesai, sambil mencari-cari pekerjaan berikutnya, ia pun melakukan hobinya berkebun di sekeliling rumahnya. Pada suatu ketika, ada seorang kenalan lamanya yang datang ke rumah. Kita panggil saja dia dengan sebutan Udin. Jadi Udin ini adalah teman lama dari Rina dan mereka pun bertemu lalu mengobrol panjang lebar. Di saat itulah Udin yang tahu bahwa Rina sedang mencari-cari pekerjaan. Akhirnya ia pun mengajak dan menawari Rina untuk bekerja bersamanya di sebuah rumah makan yang terletak di proyek di daerah Tangerang Selatan. Jadi Udin ini adalah koki dan ia membutuhkan beberapa orang tenaga kerja baru, entah untuk sebagai asistennya dia di dapur ataupun di area lain. Nah, mendengar tawaran pekerjaan itu, Rina pun tertarik, tetapi ia meminta izin kepada Udin untuk berbicara atau berdiskusi dulu dengan kedua orang tuanya, dan juga Rina menyampaikan kekhawatirannya karena itu adalah lingkungan proyek di mana banyak sekali pekerja proyek yang pastinya laki-laki dan ia merasa sedikit khawatir tentang hal tersebut. Tapi Udin ini berjanji akan menjaga Rina selama ia bekerja bersama Rina di lokasi proyek itu. Nah, setelah cukup yakin dengan penjelasan Udin pun pulang, lalu Rina ini berdiskusi dengan kedua orang tuanya. Dan untunglah kedua orang tuanya ini menyetujui keputusan Rina untuk bekerja bersama Udin di Tangerang Selatan dan memberikannya izin. Setelah 2 hari kemudian, setelah mempersiapkan segalanya, Rina ini pun berangkat menuju ke Tangerang Selatan dengan menumpang bis malam dan melewati jalur tol yang baru dan menempuh perjalanan selama 9 jam. Nah, saat dia tiba di lokasi proyek itu, hari sudah agak siang dan Rina ini berusaha mencari-cari warung makan atau rumah makan tempat Udin bekerja yang katanya berada di tengah-tengah lokasi. Ternyata di sana itu jumlah warung makannya atau rumah makannya banyak sekali, ada sekitar 40 rumah makan. Dan untungnya Rina ini berhasil menemukan rumah makan itu. Dan saat siang itu ia pun beristirahat karena semalaman tidak nyaman duduk di dalam bis malam itu. Dan sambil beristirahat itu ia pun mengawasi aktivitas di dalam rumah makan tersebut. Saat menjelang sore, Udin pun akhirnya
meninggalkan rumah makan itu dan mengantarkan Rina untuk menuju ke kontrakan mereka. Hari sudah senja saat Rina dan Udin tiba di rumah kontrakan itu. Jadi rumah kontrakan itu terletak di akses jalan raya utama dan ukurannya cukup besar. Ruangannya terdiri dari 3 buah kamar tidur, 2 buah kamar mandi yang luas, serta sebuah dapur yang cukup luas juga. Saat itu hanya Udin yang berada di sana karena Udin berkata bahwa ia pun masih mencari-cari pegawai atau karyawan baru di rumah makan tempat kerja mereka. Jadi untuk sementara hanya ada mereka berdua yang tinggal di rumah kontrakan itu. Nah, saat itu Rina ini pun iseng bertanya, "Wah, rumah seluas ini dan sebesar ini pasti mahal sekali biaya kontraknya ya Kak ya?" Lalu Udin bertanya, "Enggak kok, cuma 1 juta sebulan. Kalau hitungannya di daerah sini sangat murah." Lalu setelah mendengar hal itu, Rina pun bertanya-tanya, mengapa rumah sebesar dan sebagus ini sewanya sangat murah? Dan saat itu ada timbul perasaan tidak enak dalam hati Rina karena ia merasakan sesuatu hal yang membuatnya tidak nyaman berada di rumah itu. Tapi saat itu ia pendam saja. Dan ia pun segera merapikan barang-barangnya di dalam kamar, menaruh pakaiannya di lemari pakaian, dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ternyata dari 2 buah kamar mandi yang ukurannya sama-sama cukup luas itu, lampunya mati dan ia pun harus mandi di dalam kegelapan. Tapi saat itu Rina yang memang sudah kelelahan dan ingin segera beristirahat pun tidak ambil pusing. Dan malam itu ia pun tidur di rumah kontrakan itu dengan nyenyak hingga pagi tiba. Setelah tidur nyenyak dan beristirahat semalam, akhirnya pagi pun tiba. Rina dan Udin ini pun bersiap untuk berangkat menuju ke rumah makan tempat mereka bekerja. Di sana mereka bertemu dengan Pak Atang, bos mereka, dan akhirnya beliau pun berbincang dengan Rina. Rina bercerita bahwa sebelumnya ia bekerja sebagai seorang kasir di sebuah restoran tempat ia bekerja di Pulau Bali. Saat mendengar hal itu, Pak Atang pun memutuskan agar Rina pun menjadi kasir di rumah makan miliknya. Akhirnya Rina pun bekerja bersama 2 orang karyawan perempuan lainnya yang bekerja sebagai pelayan, serta beberapa orang karyawan laki-laki termasuk Udin itu. Hari-hari pun berlalu, Rina ini disibukkan dengan pekerjaannya sebagai kasir di warung yang dinaungi pohon trembesi yang sangat besar. Jadi pohon itu ukurannya, lingkarannya sebesar 3 pelukan orang dewasa dan menaungi benar-benar di atas warung itu sehingga suasananya begitu sejuk dan dingin. Saat siang hari, warung tempat Rina bekerja ini sangat ramai karena situasinya yang sejuk, dan malam hari sedikit terasa angker. Tapi karena tidak pernah terjadi hal apapun di sana, Rina pun merasa nyaman-nyaman bekerja, sehingga tanpa terasa ia bekerja di sana sudah 4 bulan lamanya. Nah, di bulan kelima saat itu kebetulan rumah makan yang tempat ia bekerja ini sangat ramai selama seharian, dan Rina ini disibukkan dengan pembeli sehingga ia agak telat untuk menunaikan sholat maghrib. Jadi si Rina ini biasanya menunaikan sholat maghrib di sebuah musola yang terletak di dalam sebuah mall kecil yang berada di dekat rumah makan tempat mereka bekerja. Jadi saat itu sudah tiba waktu maghrib dan ia masih melayani pelanggan, lalu ia pun buru-buru segera mengejar waktu sholat dan menuju ke musola di mall itu untuk menunaikan sholat maghrib. Nah, karena tidak ingin bolak-balik, karena juga hampir menjelang waktu sholat isya, Rina ini pun menunggu di sana sampai menjelang azan sholat isya. Dan setelah itu ia menunaikan sholat isya di sana. Setelah ia selesai melakukan sholat, ia pun bergegas untuk kembali ke rumah makan
Dan saat ia melewati pintu belakang mall, matanya yang minus ini melihat seolah-olah bayangan dua sosok yang berdiri di kanan kiri pintu mall. Jadi matanya blurry ya, karena dia tidak memakai kacamata dan matanya minus. Saat itu ia memandang sekilas kepada kedua sosok yang berdiri di kanan kiri pintu mall itu, dan ia mengira itu adalah penjaga mall. Tapi saat ia semakin dekat kepada kedua sosok itu, ternyata si Rina ini melihat sosok dua pocong. Meskipun sebenarnya Rina ini sudah terbiasa melihat penampakan sosok-sosok astral seperti itu, tapi tak urung penampakan dua pocong itu membuatnya sedikit terkejut karena ia tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk astral sejelas itu di sebuah lokasi yang ramai, di sebuah mall yang terletak di kota besar. Tapi saat itu Rina ini berusaha mengabaikannya dan segera kembali ke rumah makan tempat ia bekerja untuk melanjutkan pekerjaannya. Itulah saat pertama kalinya setelah 5 bulan lamanya ia bekerja di sana, baru pertama ini dia menemukan penampakan sosok-sosok astral lagi. Hari-hari pun berlalu dan Rina ini tetap melakukan pekerjaan seperti biasanya hingga pada suatu hari ia mendengar kabar bahwa Udin temannya akan mengundurkan diri dari tempat mereka bekerja. Saat itu Pak Atang si pemilik rumah makan memutuskan mencari pengganti Udin sebelum ia resign dari tempat ia bekerja, dan datanglah seorang wanita yang kita panggil saja dengan nama Yuni yang merupakan masih kerabat dengan Pak Atang, dan Yuni ini pun mulai bekerja di sana. Hingga saat si Udin ini benar-benar keluar dari tempat kerja itu, akhirnya posisinya digantikan oleh Yuni yang biasa dipanggil Mami Yuni oleh Rina karena hubungan mereka sudah begitu dekat. Akhirnya Yuni ini pun atau Mami Yuni ini pun mulai bekerja sebagai koki dan ia tinggal bersama Rina di rumah kontrakan mereka. Nah, hubungan mereka ini pun semakin akrab karena Mami Yuni maupun Rina ini sama-sama orang yang supel dan pandai bergaul. Dan hingga pada suatu ketika saat sudah menjelang malam, saat rumah makan itu sudah mulai sepi pengunjung, Mami Yuni ini pun berkata kepada Rina, "Rin, Mami mau ke kamar mandi sebentar ya, kamu jaga rumah makan dulu, nanti kalau ada pelanggan, nggak lama kok, cuma sebentar saja." Nah, karena saat itu posisinya mereka hanya berdua, entah kemana karyawan yang lain, Rina ini pun berpesan kepada Mami Yuni untuk tidak berlama-lama di kamar mandi karena ia khawatir nanti akan kewalahan kalau tiba-tiba ada pembeli yang datang. Nah, saat itu Mami Yuni pun hanya mengiyakan saja dan Rina ini menjaga rumah makan itu sendirian. Ternyata cukup lama juga Mami Yuni ini berada di kamar mandi. Dan setelah itu saat ia kembali ke rumah makan, dia berjalan dengan posisi terbungkuk-bungkuk seolah membawa beban yang berat. Dan saat sudah menemui Rina, Mami Yuni ini pun merintih-rintih dan berkata bahwa pundaknya ini sakit sekali. Lalu Rina ini pun bertanya, "Loh, emangnya kenapa, Mi? Kenapa kok wajah Mami ini pucat pasi dan terbungkuk-bungkuk seperti itu, emangnya kenapa?" Lalu si Mami Yuni ini pun berkata bahwa ia tiba-tiba saja merasakan pundaknya sakit dan nyeri. Nah, akhirnya dengan posisi kepalanya terkulai menyandar pada perut Rina, Mami Yuni pun meminta pundaknya dipijat. Lalu Rina ini pun berdiri dan posisi Mami Yuni ini duduk dengan kepala menyandar ke perutnya Rina. Rina ini mulai memijat kedua pundak Mami Yuni ini, dan entah kenapa meskipun tangannya belum menyentuh pundak Mami Yuni, tapi wanita ini sudah menjerit-jerit kesakitan. "Aduh, Rin sakit, tolong Rin sakit." Nah, merasa ada yang tidak wajar, Rina pun memijit pundak
Mami Yuni ini pelan-pelan sambil membacakan zikir dan doa. Saat itu Mami Yuni berteriak-teriak mengaduh, tapi ia meminta kepada Rina untuk meneruskan memijit. Nah, saat selesai memijit itu, Mami Yuni ini pun merasa lemas, dan Rina ini menyarankan mereka untuk menutup rumah makan itu saja dan segera kembali ke kontrakan mereka atau beristirahat di musola. Tapi saat itu Mami Yuni menolak dan bersikeras untuk melanjutkan pekerjaan sampai waktunya rumah makan itu tutup. Nah, setelah rumah makan ini tutup, Rina ini pun memanggil ojek online untuk mengantarkan Mami Yuni karena beliau ini tidak bisa dipaksakan untuk berjalan menuju ke kontrakan. Akhirnya setelah mereka sampai di depan kontrakan, di tepi jalan raya mereka berhenti. Rina ini pun memapah Mami Yuni untuk masuk ke kontrakan. Dan saat itu situasinya sudah gelap ya di depan kontrakan, dan di depan kontrakan itu ada sebuah pohon mangga yang besar. Si Rina ini mengantar Mami Yuni masuk ke dalam. Nah, saat Mami Yuni ini sudah beristirahat di dalam kamarnya, Rina ini mendengar suara tangisan perempuan dari samping rumah. Jadi di samping rumah kontrakan mereka ini ada lorong yang gelap yang tidak dipasangi lampu. Nah, karena Rina ini penasaran dengan suara tangisan tersebut, awalnya ia mengira itu adalah tangisan dari Mami Yuni yang masih merasa kesakitan. Tapi setelah diperhatikan, ternyata itu bukan suara tangisan dari Mami Yuni. Dan Rina pun memutuskan untuk keluar melalui pintu depan dan mengecek di lorong di sebelah rumah kontrakan mereka. Di sana, di lorong itu ada sebuah gundukan tanah yang di atasnya itu ada sebuah batu besar. Dan ia melihat sosok wanita sedang duduk di atas batu itu sambil menangis. Rina yang merasa keheranan dan merasa tidak mengenal perempuan itu pun menghampiri perempuan itu perlahan dan bertanya, "Loh, mbaknya ini siapa? Kenapa di sini? Kenapa nangis? Kenapa malam-malam di sini? Rumahnya di mana?" Nah, menjawab pertanyaan seperti itu, perempuan ini pun terus menunduk sambil menangis. Lalu si Rina ini mengulang lagi pertanyaannya, "Mbaknya kenapa menangis? Ayo pulang, rumahnya di mana? Aku antar." Nah, saat Rina berkata seperti itu, si perempuan berkata, tolong anakku, anakku masih hidup, tolong anakku." Nah, Rina ini yang kebingungan masih mencoba bertanya kembali kepada perempuan itu, tapi jawabannya tetap sama dan berulang-ulang. "Tolong anakku, selamatkan anakku, anakku masih hidup, tolong selamatkan anakku." Lama-lama si Rina ini merinding kan, karena perempuan ini tidak jelas, jawabannya berulang-ulang, dan dia juga kebingungan dengan situasi itu. Tiba-tiba saja perempuan ini perlahan sosoknya memudar menjadi bayangan dan hilang. Nah, saat itulah Rina baru menyadari bahwa perempuan itu bukanlah manusia. Saat itu ia panik, ia segera kembali ke dalam rumah kontrakan dan mengunci pintunya rapat-rapat. Setelah mengunci pintu, akhirnya Rina ini pun memutuskan untuk mandi, dan selama di kamar mandi ini ia pun berpikir mengenai kejadian perempuan yang menangis tadi dan rumah kontrakan yang mereka tempati. Saat itulah Rina ini menyimpulkan mungkin saja rumah kontrakan itu harga sewanya sangat murah, karena pernah ada kejadian di rumah ini yang ia tidak tahu apa, tapi yang ia tahu pasti dan ia yakin sekali pasti ada hubungannya dengan sosok perempuan tadi. Nah, hal itu tidak ia sampaikan kepada siapapun, apalagi saat itu keadaan Mami Yuni juga sedang sakit, dan Rina ini pun memutuskan untuk menyimpannya sendirian. Nah, akhirnya tidak ada terjadi lagi hal ganjil pada malam itu, dan pagi harinya Rina ini pun kembali melanjutkan bekerja seperti biasa, dan saat itulah Pak Atang datang berkunjung ke warung atau rumah makan miliknya itu, dan ia memanggil
uh, Rina ini untuk mengobrol dan berdiskusi. Lalu Pak Atang ini bertanya, apakah lebih baik bila sebagian meja kursi yang berada di dalam bangunan warung makan ini atau rumah makan ini dipindahkan ke teras saja, karena faktanya banyak pengunjung rumah makan atau pembeli mereka yang lebih memilih untuk duduk di luar karena situasinya yang segar dan udaranya yang semilir di bawah pohon trembesi. Dan akhirnya mereka pun memindahkan sebagian meja kursi ke depan. Lalu setelah itu Pak Atang kembali memanggil Rina, yang Pak Atang ini memanggil Rina dengan sebutan Yu. Yu itu mungkin maksudnya Mbak Yu atau Mbak Ayu gitu ya kalau panggilan Jawa. Yuk duduk di sini yuk sama aku mau cerita sedikit. Lalu Pak Atang ini menceritakan tentang awal mulanya bisnis dia atau usaha yang ia jalani sekarang. Lalu menceritakan para karyawannya, juga termasuk menceritakan bahwa ia pernah kena tipu oleh karyawan sebelumnya. Jadi rugi beberapa juta rupiah, berapa puluh juta rupiah karena uang hasil penjualan dibawa oleh karyawan yang sudah ia percayai tersebut. Nah saat itu Rina ini hanya sekedar mendengarkan saja. Lalu tiba-tiba tanpa diduga Pak Atang ini seperti kebingungan. Ia tiba-tiba bertanya kepada Rina, "Loh, saya di mana? Siapa saya? Di mana rumah saya?" Dia seperti mendadak amnesia, seperti kebingungan. Bahkan saat ia melihat kunci mobil tergeletak di meja di depannya, ia pun bertanya kepada Rina, "Ini kunci punya siapa?" "Loh, itu kan punya Bapak." Pak Atang bertanya, "Loh, ini kunci mobil, apa saya punya mobil? Saya siapa? Saya siapa?" Nah saat itu semua orang yang berada di sana termasuk pembeli dan karyawan itu tertawa karena mengira Pak Atang ini sedang bercanda, karena memang Pak Atang ini dasarnya orangnya humoris dan suka bercanda dengan para pengunjung dan karyawannya. Jadi saat itu mereka mengira Pak Atang juga bercanda. Tapi lama-lama candaan itu menjadi keheranan di wajah-wajah mereka setelah tawa mereka selesai, dan mereka baru menyadari bahwa Pak Atang ini benar-benar serius dan tidak sedang bercanda. Para karyawan ini pun menjadi ketakutan. Lalu Pak Atang ini berteriak-teriak histeris dan ketakutan karena dia tidak lagi mengenal siapa dirinya. Akhirnya mereka pun menelponkan keluarga Pak Atang untuk segera menjemput Pak Atang. Di saat itulah saat orang-orang mengerubungi Pak Atang dan ingin tahu apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba ada salah seorang karyawan perempuan yang dipanggil dengan nama Ida tiba-tiba ambruk pingsan, dan mereka pun perhatiannya pecah menjadi dua ya, antara Pak Atang dan Ida. Situasi kacau balau, dan saat Ida ini sadar, ia pun histeris berteriak-teriak kesurupan. Akhirnya dipanggillah seorang sesepuh, orang yang sudah cukup tua dengan rambut yang beruban gitu. Beliau ini datang dan membantu menyembuhkan dan menyadarkan Pak Atang dan Ida yang sudah lemas itu. Akhirnya karena kejadian yang kacau balau itu, mereka pun memutuskan rumah makan itu untuk tutup lebih awal. Jadi saat keluarga Pak Atang ini sudah datang untuk menjemput Pak Atang, akhirnya warung itu tutup dan mereka membawa Ida ke rumah kontrakan mereka. Sepanjang malam mereka berjaga karena mengkhawatirkan kalau Ida ini nanti kembali kumat kerasukannya. Setelah kejadian itu, Mami Yuni yang trauma akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan termasuk juga dengan dua orang karyawan lainnya termasuk Ida yang mengalami kesurupan itu. Nah setelah 3 orang itu keluar, masuklah lagi 2 karyawan baru, yaitu Maodah yang bekerja sebagai koki dan seorang gadis yang usianya lebih muda daripada Rina yang kita panggil saja dengan sebutan Lia. Dan Maodah ini tidak terlalu cocok dengan Rina karena orangnya kasar, suka berteriak, suka mengumpat,
dan usianya jauh lebih tua di atas Rina, jadi membuatnya sedikit segan dan menjaga jarak dengan Maudah. Apalagi Maudah ini suka sekali mencari masalah dengan pelapak di sekitar rumah makan mereka ataupun pelanggan warung mereka, sehingga seringkali menimbulkan keributan di antara mereka. Justru Rina ini merasa lebih dekat kepada Lia karena gadis itu sangat polos, lugu, pendiam, dan usianya yang sekitar 3 tahun lebih muda dibandingkan Rina membuatnya memperlakukan Lia ini selayaknya seorang adik. Hingga pada suatu ketika saat malam sudah selesai waktu Isya, si Lia ini tiba-tiba menangis ketakutan dan Rina ini menghampirinya. "Kamu kenapa, Lia? Kamu kenapa?" Nah, Lia ini pun menunjuk-nunjuk ke arah bawah pohon trembesi. "Itu teteh, lihat di luar, itu lihat di luar." "Lihat apa? Aku nggak lihat apa-apa." Rina menajamkan pandangannya ke bawah pohon trembesi, tapi ia tidak melihat apapun yang ganjil di sana. Tapi Lia ini terus menangis dan berkata, "Itu ada pembeli yang maksa-maksa mau beli tadi. Aku bilang ini rumah makannya sudah mau tutup, sudah tidak melayani, tapi dia maksa-maksa mau beli. Itu perempuan itu teteh, ia tidak mau pergi. Itu lihat, dia ngambang di sana. Dia berjalan ngambang." Nah, mendengar ucapan Lia seperti itu, merindinglah bulu kuduk Rina ya, karena sehisteris itu Lia, tapi Rina tidak bisa melihat apa-apa, seolah-olah pandangannya ini terhalang oleh tabir atau pelindung gitu, jadi tidak bisa melihat apapun yang dilihat oleh Lia. Nah, saat Lia dalam keadaan ketakutan seperti itu, tiba-tiba datang seorang wanita yang sama-sama membuka warung di dekat mereka, tiba-tiba menepuk bahu Lia dan berkata, "Itu makanya Lia, kamu jangan songong, jangan suka fitnah-fitnah saya, inilah akibatnya." Dia berkata dengan ketus seperti itu tanpa bersimpati dengan keadaan Lia, dan Maudah yang geram dengan perkataan orang itu segera keluar dan membentak-bentak tetangga mereka itu. "Kamu ada masalah apa dengan Lia? Kamu ada masalah apa? Ngapain kamu malah berkata seperti itu?" Dan mereka pun adu mulut. Melihat keributan itu dan suasana yang sudah kacau balau, akhirnya Rina pun memutuskan untuk segera menutup warung itu saja. Ia pun segera menelpon taksi online dan sambil meminta Maudah untuk menjaga Lia yang masih ketakutan, ia pun sendirian menutup rumah makan itu. Akhirnya taksi online pun datang dan mereka segera kembali ke rumah kontrakan. Sesampainya di rumah kontrakan, Rina mengira segalanya sudah berakhir, tapi ternyata sesampainya di sana Lia ini masih saja histeris ketakutan dan masih berkata bahwa perempuan itu mengambang, masih ada seperti itu. Dan ia terus meronta-ronta, membuat Rina dan Maudah kewalahan. Akhirnya Rina pun menelpon salah seorang kenalannya untuk segera datang ke rumah kontrakan mereka dan membantu Rina menyembuhkan si Lia ini. Nah, orang itu pun datang, ia menyembuhkan Lia, menenangkannya, dan selama semalaman itu Maudah dan Rina berjaga bergantian untuk mengawasi Lia supaya tidak kumat lagi. Selain peristiwa-peristiwa ganjil yang dialami oleh Pak Atang, Mami Yuni, Ida, dan Lia ini, ada juga hal lain yang mengganggu pikiran Rina selama bekerja di sana, yaitu sosok perempuan cantik yang terus-menerus memohon kepada Rina untuk menolong anaknya dan berkata bahwa anaknya masih hidup. "Tolong selamatkan anakku masih hidup. Tolong selamatkan anakku masih hidup." Dan kejadian itu berulang-ulang selalu muncul, bahkan yang dulunya selalu mendatangi Rina ini melalui mimpi, lama-kelamaan sosok perempuan ini mulai sering mendatangi secara langsung, baik berbentuk sosok yang terlihat jelas maupun hanya bayangan sekelebat-sekelebat yang berada di dalam kontrakan itu. Semakin lama berinteraksi dengan makhluk itu,
Semakin lama Rina pun penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan sosok perempuan ini. Nah, pada suatu ketika karena sudah berhari-hari lamanya disibukkan dengan kegiatan rumah makan dan kejadian-kejadian ganjil yang menimpa rekan-rekannya, malam itu Rina ini menghabiskan waktunya untuk mencuci pakaian, lalu menjemurnya di belakang rumah kontrakan karena memang hanya ada di situ area untuk menjemur pakaian. Jadi meskipun banyak orang yang berkata bahwa pamali atau tidak baik menjemur pakaian saat malam, tapi karena memang Rina ini sudah tidak mempunyai waktu di saat siang, ia pun malam itu menjemur pakaiannya di belakang rumah kontrakan. Saat sedang sibuk menjemur itu, tiba-tiba perempuan cantik ini muncul lagi dan berkata kepada Rina, tolong selamatkan anakku, tolong, anakku masih hidup, tolong selamatkan dia. Nah, saat Rina ini memperhatikan perempuan itu, ternyata perempuan itu sedang dalam keadaan hamil. Saat ia melihat dengan jelas sosok perempuan itu dalam keadaan sedang hamil besar. Nah, Rina yang ketakutan dan selama ini merasa gagal menemukan jawaban, akhirnya ia pun segera bergegas meninggalkan cuciannya dan masuk ke dalam rumah. Tapi karena dihantui oleh rasa penasarannya itu, ia memutuskan untuk pergi ke warung tetangganya malam itu juga. Sesampainya di sana, ia mencoba berbasa-basi kepada perempuan pemilik warung. Jadi Rina ini bertanya, "Teteh," sambil ngambil cemilan gitu ya, sambil pilih-pilih belanjaan. Rina ini bertanya kepada teteh pemilik warung itu, "Teteh, dulu waktu rumah kontrakan ini belum dibangun, ada ini ya, ada kebun pisang ya di sini?" Lalu si teteh itu memandang Rina dengan sedikit terkejut. "Iya mbak, memang sebelum dibangun rumah kontrakan ini, dulunya di situ ada kebun-kebun pisang. Memang, kok mbak bisa tahu?" Nah, saat itu Rina hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, karena apa yang dilihatnya itu adalah melalui mimpi dan ternyata memang diafirmasi kebenarannya oleh teteh pemilik warung itu. Lalu ia bertanya lagi kepada teteh pemilik warung itu, "Apa benar dulu ada perempuan hamil yang ngontrak di rumah kontrakan ini, teh?" Iya mbak, memang benar ada wanita hamil yang pernah tinggal di sana, tapi bukan ngontrak ya, itu saudaranya Pak Haji. Jadi itu kayak keponakannya Pak Haji itu yang sedang berkunjung ke sana. Memang keadaannya sedang hamil. "Kok mbak bisa tahu, memangnya ada apa?" Nah, saat Rina ini hendak menanyakan tentang sosok perempuan hamil itu, tiba-tiba banyak sekali pengunjung lain atau pembeli lain yang datang ke warung itu. Karena Rina ini merasa segan untuk mengganggu kesibukan teteh pemilik warung dengan pembelinya, dan juga ia segan apabila pertanyaan-pertanyaan dia nanti akan mengganggu pembeli lain. Maka saat itu pun ia mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih jauh tentang sosok perempuan itu. Selama beberapa hari kemudian, Rina ini tidak lagi datang ke warung itu karena kesibukannya di rumah makan tempat ia bekerja. Tapi sosok perempuan cantik yang sedang hamil ini terus-menerus mengganggunya, baik melalui mimpi dan maupun penampakannya, dan meminta tolong kepada Rina untuk menyelamatkan anaknya. Rina yang merasa sangat kebingungan tentang anak apa yang dimaksud, siapa anaknya, di mana anaknya sekarang. Ia pun merasa diteror sekaligus merasa beban untuk memberikan pertolongan. Akhirnya pada suatu kesempatan ia pun memutuskan untuk kembali ke teteh pemilik warung dekat rumah kontrakannya itu. Saat di sana, ia berkata jujur kepada si teteh bahwa tujuannya ke situ bukan untuk berbelanja, tetapi untuk kembali menanyakan tentang sosok perempuan hamil itu. Nah, melihat ekspresi Rina yang sangat serius dan mendesak, akhirnya teteh ini pun memanggil anak perempuannya untuk
sementara menjaga warung mereka dan ia mengajak Rina untuk mengobrol di belakang rumah. Jadi di sanalah di teras belakang Rina dan teteh pemilik warung ini mengobrol dan beliau pun mulai bercerita bahwa apa yang terjadi melalui mimpi ataupun penampakan yang dilihat Rina itu mungkin adalah akibat kesalahan warga di sekitar mereka, termasuk ya Mbak atau teteh pemilik warung ini juga merasa bersalah. Nah, mendengarkan pernyataan seperti itu serta ekspresi si teteh yang berkaca-kaca menahan tangis, Rina pun semakin keheranan apa hubungan antara warga sekitar dengan perempuan hamil itu yang teteh ini merasa bersalah atas perempuan itu. Dan akhirnya teteh ini bercerita bahwa dulu sewaktu kontrakan ini belum dibangun ada rumah kontrakan lain dan di belakangnya itu ada kebun-kebun pisang dan ada juga sebuah sumur di sana. Nah, saat itu keponakan dari Pak Haji pemilik kontrakan itu sedang menginap atau bertempat tinggal di sana untuk sementara waktu. Jadi tidak ada suaminya saat itu. Jadi wanita hamil itu yang merupakan keponakan Pak Haji pergi ke sumur di belakang rumah kontrakan itu, entah untuk mengambil air atau untuk apa. Dan saat itu ia sedang hamil 8 bulan, sedang hamil besar. Dan dia memakai jarik kain gitu untuk dililitkan di sekeliling perutnya. Saat ia melangkah menuju ke sumur, kakinya tersandung oleh kain jariknya ini tadi, sehingga si perempuan ini yang kata si teteh usianya sepantaran dengan Rina dan memang sangat cantik orangnya dan sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Perempuan ini tersandung oleh kain jariknya, terjungkal, lalu perutnya ini menghantam dinding pembatas sumur, pembatas bibir sumur. Jadi seperti terantuk, terjungkal, dan entah bagaimana, entah apa yang luka, tapi yang jelas si perempuan ini pun akhirnya meninggal di dekat sumur itu. Warga yang mengetahui kejadian itu segera datang untuk menolong, tapi sudah terlambat. Perempuan itu sudah terlanjur meninggal. Tapi saat mereka menemui mayatnya, terlihat bahwa perutnya masih bergerak-gerak, pertanda bahwa bayi yang dikandungnya ini masih hidup. Tapi entah mengapa mereka tidak mengambil keputusan untuk segera membawa perempuan ini ke rumah sakit untuk menyelamatkan bayinya atau memeriksa keadaan bayinya. Lalu mereka pun menguburkan perempuan itu dalam keadaan hamil begitu saja. Mungkin saja masih dalam keadaan bayi yang dikandungnya itu masih hidup. Sehingga semenjak kejadian itu mulai muncul penampakan-penampakan ganjil di sekitar mereka, dan banyak para warga sekitar yang dihantui oleh sosok perempuan itu yang terus-menerus meminta pertolongan agar bayinya atau anaknya diselamatkan, dan terus-menerus berkata bahwa anaknya itu masih hidup. Dan karena seringnya kejadian itu menimpa warga sekitar, akhirnya kontrakan yang lama itu diruntuhkan. Nah, saat itu si Rina ini menyela pernyataan si teteh pemilik warung dengan berkata, lalu suaminya di mana? Lalu suaminya di mana, teh? Kenapa suaminya tidak memutuskan tentang pemakaman anak dan istrinya? Mengapa justru warga yang memakamkan mereka? Tapi si teteh ini menjawab, wah, saya kurang tahu mbak waktu itu, karena Pak Haji waktu itu tidak terlalu dekat dengan warga sini. Baru-baru sekarang ini saja beliau ini dekat dengan warga. Dulunya keluarga mereka itu sangat tertutup, sehingga kami pun juga tidak mengetahui banyak informasi tentang suami dari keponakannya ini. Nah, setelah kejadian itu dan banyak warga yang diteror, akhirnya kontrakan yang lama ini pun diruntuhkan dan kebun pisangnya ini dibabat habis, sumurnya ditutup,
Dan di sekitar bangunan itu yang masih merupakan lahan milik Pak Haji, dibangun kembali kontrakan yang sekarang ditempati oleh Rina dan teman-temannya sesama karyawan di rumah makan tersebut. Nah, setelah kejadian itulah ternyata meskipun semua sudah diubah oleh Pak Haji dan dijadikan bangunan baru, ternyata meskipun warga masyarakat sekitar ini tidak diganggu oleh penampakan itu, tapi orang-orang yang mengontrak di rumah kontrakan itu, mereka lah yang sering diganggu oleh sosok itu, dan sehingga lama-lama kontrakan itu pun disewakan dengan harga yang sangat murah karena memang adanya penampakan itu yang tidak pernah diceritakan oleh Pak Haji kepada para pengontraknya. Nah, itulah tadi kisah tentang penampakan sosok wanita hamil yang meminta pertolongan untuk menyelamatkan anaknya. Terima kasih kepada Rina Rahayu Dipati yang sudah mengirimkan kisah ini untuk aku ceritakan ulang. Juga kepada kalian yang sudah setia mendengarkan hingga akhir cerita. Dan semoga ada hikmah yang kita ambil dari cerita yang baru aku sampaikan tadi. Dan juga mohon maaf bila ada salah perkataan atau salah ucapan selama aku membawakan kisah ini. Kita bertemu lagi nanti di kisah-kisah seram selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.